Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Hizbah Muhammad Abror, Kepala Madrasah Digital.com. Kali ini kita berkesempatan kedatangan oleh seorang tamu, Mas Alsa. Beliau adalah Kornas dari platform anak muda bernama Muda Inklusif. Monggo Mas, perkenalkan diri dulu Mas. Oh ya, kenalkan nama saya Baikuni Alsafa. Ya, Muda Inklusif, salah satu bagian dari Kornas, di mana Muda Inklusif itu ingin memecah kebuntuan dari keruhnya situasi politik bangsa saat ini. Di mana Muda Inklusif tidak seperti para politisi yang hanya lip sync, lip service ya, Bang? Ya, lip service yang selalu suka umbar janji gitu, namun kenyataannya ya ambil contoh lah beberapa hal persoalan di sektor pendidikan yang katanya ingin mengangkat martabat anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, buktinya biaya pendidikan mahal bos. Maka Muda Inklusif dari beberapa isu yang kemudian bersinggungan langsung dengan keseharian. Nggak perlu daki-daki sekarang ini ya. Muda Inklusif apalagi menghadapi generasi milenial dan Gen Z ini ya tidak lepas dari persinggungan kehidupan sehari-hari sih. Ya, maka Muda Inklusif melalui platformnya kita ingin mengajak anak muda menatap Indonesia masa depan. Dan itu seperti kita ambillah contoh kemerdekaan, kalau Soekarno dan Hatta ini tidak diculik oleh anak muda dan didesak agar kemudian menggaungkan kemerdekaan, itu pun tidak terlaksana kemerdekaan tersebut atau tidak terjadi. Maka kepeloporan anak muda seperti halnya apalagi menghadapi tahun-tahun politik yang begitu riuh, renyah, dan cukup menjenuhkan. Maka anak muda ingin memecah kebuntuan itu melalui platform Muda Inklusif. Saya salah satu koordinator nasionalnya begitu. I see. Saya juga ngikutin beberapa konten dari Masif gitu, dan beberapa waktu lalu kan ada Rengas Dengklok di di Jogja, beberapa ya? 7 kota itu di ya. 7 kota, salah satunya di Jogja. Salah satunya di Jogja. Kalau saya melihat Mas, Muda Inklusif ini punya potensi yang besar. Karena ruang publik hari ini seperti tadi kata Mas Alsa, itu tuh terlalu riuh dengan perbincangan-perbincangan yang nggak mutu. Ya. Kadang, wah ini saya harus benar. Ini ya, karena ya itu aja gitu. Bicara tentang politik, ya pasti masalah cebong kampret yang nggak berkesudahan. Akhirnya kita politik hanya melahirkan polarisasi dan konflik yang tak berujung dan tak berkesudahan. Betul. Nah, namun di sisi yang lain, kalau saya lihat selain di sektor politik juga, untuk melahirkan situasi negara yang bangsa khususnya anak muda ya, di ruang kan kalau kita bicara tentang ruang itu tentang spare sama space ya, itu pasti Muda Inklusif itu saya rasa bisa menjadi kanal platform buat anak muda saling kolaborasi. Exactly. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu. Toh kalau ketika berbicara polarisasi identitas ya, semisal cebong dan kampret, salah satu simbolisasi kan, melekatkan suatu identitas kepada salah satu kutub politik gitu ya. Taruhlah dulu 2019 Jokowi, Prabowo. Tuh ujung-ujungnya dia nyatu juga. Itulah yang saya katakan tadi, itu suatu kejenuhan gitu. Atau polarisasi dalam identitas agama yang seolah ada identifikasi melalui pendekatan Islam ekstrem kanan, Islam ekstrem kiri. Toh ujung-ujungnya ini yang disimbolisasikan Anies akan didukung oleh gerakan-gerakan Islam yang seakan kanan gitu, atau klaimnya, atau ini yang agak tradisional dan moderat.
Tuh ujungnya sekarang jadi satu itu loh. Iya. Artinya politik jangan begitu kaku lah. Yang Terpenting adalah bagaimana kemudian anak muda itu mampu merawat dan inklusif. Kenapa kok kita berikan kanal kita ini kita namai muda inklusif, karena kita sadar bahwa politik tidak sekaku itu gitu. Dan tidak se ekstrim itu gitu. Iya. Karena karena pada ujung-ujungnya kepentingan. Iya. Karena ujung-ujungnya kamu dapat apa, saya dapat apa kan gitu. Iya. Ujung-ujung bagaimana satu kotak roti ini dibelah-belah kan. maka bagi saya dari kanal Muda Inklusif ini mengajak anak-anak muda untuk kemudian bergerak bersama, berkolaborasi begitu. Membawa isu-isu yang kemudian tidak pernah dibincangkan atau sering diperbincangkan tapi hanya sebatas konsepsi gitu. Oleh para elit politik ini gitu lah. Taruhlah dari 3 calon sekarang ini kan masih isu-isu klasik menurut saya gitu loh. Menurut anak muda ini perspektif anak muda ya. Iya, tidak ada yang berbicara bagaimana mendapatkan akses mudah, murah rumah bagi anak muda. Iya. Kok jangankan ke sana, pekerjaan aja susah. Iya, nggak? Jangankan pekerjaan, saya aja bingung ini mau kawin bagaimana, Bang? Lah, pekerjaan mau kawin aja susah gitu ya. Bingung ini, biaya resepsi cukup mahal gitu. Apalagi mau nyicil rumah. Kepastian kerja aja nggak ada. Lah itulah yang ingin kita lakukan melalui gerakan anak muda inklusif ini, lebih inklusif, lebih terbuka dan mewadahi pikiran-pikiran segar anak muda yang begitu kreatif ini begitu. Ya, tadi kita bicara tentang sebenarnya malam ini kita membahas tentang partisipasi generasi Z dan milenial atau partisipasi anak muda di dalam perhelatan politik gitu. Kan kita kemarin sempat beberapa kali rilis bahwa hampir 60% di 2024 nanti itu benar. Ada hampir 60% pemilih itu millennials atau generasi Z. Betul itu. Nah, namun ada tudingan yang berseliweran dari survei-survei gitu. Yang mengatakan saya sendiri sebenarnya agak tersinggung ya Bang ya. Kita kan gimana ya? Nah, itu disebut kamu Gen Z saya iya, saya kan Gen Z juga. Katanya kalau Gen Z sama milenial ini apatis terhadap politik. Nah, menurut Abang nih sebenarnya benar nggak sih ada apatisme yang ada di dalam milenial sama Gen Z sebenarnya di dalam perhelatan politik? Terlepas dari apatisme atau ketidakpedulian terhadap politik yang akan disuguhkan dan akan menentukan sejarah 5 tahun Indonesia ke depan ini, nggak bisa dong dikatakan Gen Z ini apatis gitu. Kalau apatis terhadap partai politik mungkin iya gitu. Mungkin iya itu. Iya. Apa? Karena yang disuguhkan orang-orang itu saja kan. Bayangkan Prabowo udah berapa kalinya loh gitu. Apa nggak jenuh itu Gen Z nih? Ini disensor kan nanti ya? Apa nggak jenuh itu? Terus iya. Lalu di belakang pengusung itu saja itu ya nggak. Terus belum lagi sokongan yang punya hubungan dengan oligark gitu. Jangan salah loh, Gen Z ini sadar betul bos. Tapi mungkin apatismenya itu memobilisasi, mengkonsolidasikan kepentingan Gen Z inilah seperti yang saya katakan tadi itu. Maka kanal Muda Inklusif ini mewadahi itu loh. Keresahan ya kan, debu-debu pikiran yang kemudian membuat tudingan oleh elit politik atau partai politik atau tokoh-tokoh politik yang menuding bahwa Gen Z ini apatis. Enggak sebenarnya. Muda Inklusif enggak memandang itu. Mungkin ke partai politik iya ya. Atau ke beberapa calon, 3 calon itu iya mungkin karena yang dibicarakan tentang pendidikan. Ya semua berbicara tentang pendidikan ya kan. Mau ngomong berbicara tentang korupsi, semua berbicara tentang korupsi itu 3 calon tuh.
buktinya korupsi tetap naik itu. Ya, kan? benar. Mau berbicara tentang isu lingkungan, buktinya isu lingkungan ini semakin marak, itu perampasan tanah dan lain-lain, nggak ada satupun gitu. Kayaknya saya juga ngelihat nggak ada satu calon pun yang mengatakan bahwa kondisi di Rempang itu mengkhawatirkan. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada bagaimana, oh ini investasi ini nanti untuk meraup keuntungan devisa negara, bahkan membuka lapangan pekerjaan begitu besar gitu. Tapi jangan salah dong, itu tenaga Cina juga semakin banyak di Indonesia gitu ya. Yang Iya. tudingannya bahwa anak muda Indonesia belum cukup kapasitas untuk bersaing. Jangan salah bos. Jangan salah. Mobil listrik itu anak muda loh yang bikin. Iya. Iya, benar. Ya, 4G. 5G. 4G itu di Jepang sekarang diambil. Itu anak muda orang Indonesia loh itu. Jangan salah. Benar. Ngomong-ngomong SMK sampai mana ya, mobil SMK ya? Atau jangan-jangan ke Sandra Jepang, takut pasarnya hilang. Takut pasarnya di Indonesia hilang gitu. Ampun. Maka jangan dituding apatis dong. Kalau ke politik mungkin iyalah. Tapi muda inklusif mengajak, ayolah kita melakukan gerakan moral lah. Ya. Ibaratnya anak muda mencari pemimpin yang tulus ikhlas untuk mengabdi kepada negara dan bangsa serta keutuhan. Ya, isi. Ya, terlepas dari itu juga ya kepentingan anak muda harus tersampaikan dong. Ya. Terfasilitasi dong. Benar. Gitu. Kan anak muda sekarang kalau generasi Z ya, itu beberapa di antara mereka itu kalau yang saya sorot. Jadi saya lihat kemarin beberapa calon itu bicara tentang pendidikan, tapi nggak ada satupun bicara tentang honorer, Bang. Itu kan lucu banget itu, Bang. Iya. Saya yang baru fresh graduate ini nggak ada bicara tentang honorer. Loh, kok saya nggak disuarakan ini? Lah iya. Padahal untuk mencerdaskan anak bangsa bukan hanya sebagai peserta pendidik loh. Nah, iya. Guru juga harus difasilitasi Benar, dong. sepakat, Bang. Masalah kesejahteraannya, bagaimana dia mau mengajar dengan ikhlas kalau kesejahteraan di belakang istri-istri para guru itu atau partner-partner guru itu dan anak-anaknya juga berteriak belum makan dan lapar gitu. Biaya pendidikan mahal itu. Bayangin. Sedangkan guru honorer gajinya nggak lebih dari 300 sampai 500 ribu. Itu cukup disayangkan ya. Mau sejahtera dari mana ya? Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa peningkatan jumlah gaji beberapa waktu lalu saya lihat laporan tingkat peningkatan jumlah gaji, berapa besaran gaji dengan biaya pendidikan itu nggak balance, Bang. Iya, nggak balance. Itu parah banget. Ini harusnya capres nih pikirin itu ya. Mikirin itu dong. Jangan hanya menggratiskan makan siang saja. Itu kan nggak menjawab persoalan yang fundamental. Jadi kalau saya rangkum ini, Bang, Nggak ternyata sebenarnya saya baru sadar juga. Sebenarnya bukan kita tuh apatis. Iya. Tapi kami tuh mikirkan tentang nasib kami juga, bahwa negara ini yang bawa nasib kami. Tapi yang jadi persoalan adalah para penguasa ini nggak mampu membuka ruang-ruang yang bisa kami berbicara karena kami langsung diserang buzzer. Iya, betul. Coba lihat di VT kami nih. Waduh, saya juga VT saya kalau sudah Ganjar up, Prabowo up, Anies up, yang lain lah. Iya. Nggak apa ya, akhirnya riuhnya tuh sama buzzer. Iya. Bukan diskursus, tapi kebisingan. Iya. Nah, itulah yang ada sentimen. Ya kan malah memecah belah persatuan. Barangkali survei yang tadi itu mengatakan anak muda apatis, itu hasil buzzer juga, Bang. Ya, mungkin pesanan juga. Seperti survei. Survei elektabilitas itu jangan salah. Ya sekalipun ilmiah itu kan belum tentu objektif. Ya, benar. Ilmiah. Memang ilmiah. Emang kadang statistik juga agak bermasalah. Nah, sekarang berarti kita bisa simpulkan ya, Pak ya. Sebenarnya dalam konteks politik 2024 nanti yang memegang kuasa itu anak muda sebenarnya. Iya dong. Bayangkan itu. Anak muda ya. Dari 60% ya. Akumulasi Gen Z dan milenial, bahkan milenial lebih mendominasi ya untuk menjadi sasaran elektoral para calon ya, voting mass ini ya, buat rebutan itu. Tapi menurut saya untuk menjadi presiden saja butuh dari DPT itu butuh 50+1 ya.
Sedangkan anak muda melebihi itu. Jikalau ini ya, jikalau ya. Saya menerka itu pikiran, karena apa? Karena anak muda bukan apatis. Anak muda itu cerdas dan kreatif. Bayangkan kalau kreativitasnya, kecerdasannya itu direkayasa, membuat influence itu, dan mereka berpikir, ayo dan mari kosongkan TPS. Apa nggak kalah itu 50% itu? Ih, ngeri betul itu mereka itu. Nggak jadi. Di itu 2024 pemilu serentak itu. Bukan cuman siapa yang jadi calon, siapa yang jadi presiden, pemilunya dihapus sama anak muda. Camkan ini guys, tolong guys. Tapi itu Kosongkan TPS. kalau kecerdasan mampu mengarahkan ke sana itu iya itu. Tapi itu kan terkaan saya ya, terkaan saya itu. Ya benar-benar. Ya, dan muda inklusif belum ada motif mengajak ke sana, belum. Ya. Belum ya. Muda inklusif belum. Ya. Karena apa? Karena ya bisa jadi stimultan pikiran kecerdasan itu direkayasa atas kejenuhan politik tadi itu. Karena imajinasi mereka sudah tidak mau ditumpukan kepada partai politik, elit-elit politik yang itu saja, atau kepada di mana ya umum lah bahwa mereka juga punya kedekatan dengan oligark yang mampu mengendalikan ekonomi politik bangsa, bahkan Indonesia, kedudukan Indonesia ini. Lalu kemudian mungkin juga kejenuhan. Ya, kita tahu dong baru-baru ini anak presiden jadi ketua partai ya. Yang katanya muda tapi isunya tradisional, isunya masih kolot, masih klasik banget itu lah. Saya nggak mau nyebut nama bang. Kira siapa namanya bang? Ya itulah. Semua tahu lah. Jangan sampai anak muda ini berpikiran juga bahwa anak penguasa versus anak bangsa. Oh iya benar. Ya ini cukup. Ya ini yang namanya anak muda ini ekstrim loh. Anak muda ini wong anak STM aja mau ikut demo. Ya. Tapi dilarang Mendikbud. Terus lalu ya nggak ada salahnya juga karena itu hak pilih juga ya kan. Ya. Hak pilih. Ya bisa jadi loh, bisa jadi dari kejenuhan itu rekayasanya dipantik dari rekayasa mereka dan mereka muncul pikiran yang kritis begitu. Tinggal kita anak muda ini seperti kita lah MD muda inklusif madrasah digital ini mengajak bagaimana mereka membangun satu gerakan moral yang konstruktif gitu. I see. Ya, terkonsolidasikan ide-idenya. Terlepas mereka membawa tiba-tiba berstimultan di salah satu isunya kosong TPS itu terlepas dari itu lah. Itulah ya. Ya, saya tapi juga kita mengajak, ayolah, jangan hanya populis, tapi yang membangun, gitu. Benar. Yang menyentuh gitu. Jadi gimana memformulasikan judi online, misalnya main slot gitu. Itu benar-benar bisa membuat merusak. Yang merusak itu bisa diregulit yang baik gitu. Ya, benar. Jangan sampai itu malah menjadi konsumsi anak. Pinjol. Ya, pinjol lagi. Itu kan OJK kan pernah rilis bang, kemarin itu rilis kalau Gen Z ini suka ngutang tapi nggak suka bayar. Makanya itu. Dan negara kemana? Negara di mana itu? Gitu. Negara kemana? Gitu. Iya benar. Masa Gen Z yang mau disalahkan? Tidak dong. Bisa jadi Gen Z itu pinjol karena untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan itu sulit. Iya, sedangkan mereka itu apalagi sudah menjadi generasi sandwich ya. Ke atas punya tanggung jawab, ya kan, ke bawah punya tanggung jawab ke adiknya atau ke atas kepada orang tuanya, sedangkan kepastian kerja dan lapangan pekerjaan masih begitu susah di Indonesia ini. Benar. Bagaimana menghadapi bonus demografi yang begitu melimpah dan sangat menguntungkan ketika mampu di manajerial, mampu dikonsolidasikan dengan baik kekuatan milenial ini, kemampuan milenial ini menjadi produktif. Apalagi yang harus kita hadapin ke depan ini kecanggihan AI, ya kan? AI. Artificial intelligence yang kemudian cukup pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formil, rutinitas
itu bisa digeser ya. Iya. Lah kemana milenial nanti ke Iya, depannya? Mau kemana dia akan mengadu gitu ya? Iya. Mengadu kepada 3 elit calon partai politik ini Cuaks. atau calon presiden ini yang masih klasik dan tradisional begitu. Ya, itulah. Ya. Jadi saya ngelihat ya, kita itu sebenarnya penentu sekarang. Momen ini nih momen-momen di mana Gen Z sama milenial atau anak muda sebagai penentu arah bangsa ini ke depan gitu. Betul, betul. Namun yang terjadi kalau kita mau lihat dengan baik, sebenarnya kalau misalkan nih mereka banyak yang jadi influencer, Bang. Betul. Punya followers juga gitu. Oh iya. Nah, tapi itu tidak terkonsolidasikan dalam satu narasi yang bagus gitu. Narasi kayak tadi bahasa Abang tuh tentang yang konstruktif dan terkonsolidasikan dengan baik gitu. Iya. Nah, jadi ada waktu Untuk kemajuan bangsa. Betul sekali. Indonesia. Jadi ada kalau dulu sebenarnya mungkin Descartes itu karena dia nggak hidup bersama milenial, makanya dia sebut cogito ergo sum. Ya. Nah, kalau sekarang Berpikir maka itu saya ada gitu. connected ergo sum, terhubung maka kita ada. Ya. Iya kan, Bang? Ya. Maka muda inklusif, mungkin madrasah digital yang mengajak kolaborasi dengan kita itu salah satu media penghubung tadi, connected tadi itu, yang gagasan-gagasan cemerlangnya itu, ide-ide, imajinasi untuk membangun bangsa lebih baik, membangun Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang katanya 2030 akan menjadi 7 kekuatan ekonomi negara besar di dunia. 2045 jadi Bahkan emas. 2045 masuk 5 negara terbesar kekuatan ekonominya di dunia gitu. Bisa jadi. Kalau koneksi tadi itu difasilitasi benar oleh negara, tidak hanya dalam tanda kutip anak presiden, anak menteri, anak kolega pengusaha ini si A, si B, Anak ketum partai boleh? anak ketum partai mungkin, atau ponakannya begitu. Ya kalau itu yang diajak berkolaborasi terus dan direkatkan erat, intim, mesra dengan kekuasaan. Tolong sensor, guys. Wajar dong apatis terhadap ke imajinasi anak muda kepada Iya, benar. kepada elit gitu ya. Terakhir, Bang, pesan buat generasi muda, Gen Z sama millennials. Terakhir pesan saya generasi Gen Z jangan ya tudingan apatis itu mari kita buktikan bersama gerakan moral ya. Bukan berarti kita mengkritik seperti itu atau membicarakan seperti itu, tapi kenyataan realitas. Lalu Gen Z ini ya ayo kita bergerak bareng-bareng, melakukan ya paling tidak melakukan sebuah perubahan, ya menyatukan simpul-simpul kepentingan tadi itu yang bersinggungan langsung dengan Gen Z untuk kemajuan Indonesia. I see. Ya bisa jadi kita selalu berkolaborasi dengan Siap, ini. Bang. Madrasah Kami madrasah selalu siap untuk madrasah berkolaborasi. digital ini ke depan selalu membuat mimpi-mimpi indah dengan kesadaran milenial yang cukup konstruktif. Siap, Bang. Gitu. Mungkin sebelum terakhir, ketika memang kalau pada kenyataannya bahwa politik adalah the art of probability, maka sebenarnya kalau kata Hatta menunjukkan bahwa politik is the art of principles. Nah, menjadi anak muda yang berprinsip dan memiliki ide cemerlang dan terkonsolidasi dengan baik, itu sebenarnya harapan kita ke depan gitu ya, Bang. Iya. Barangkali ini aja obrolan kita, yang baik-baik diambil, Yang jelek-jelek disimpan dulu. ya dibuang ke DPR. Wah. Ya. Jadi terakhir pesan buat anak milenial Gen Z, mari kita konsolidasikan dengan baik kepentingan ini menuju Indonesia emas. Ya, kita tidak boleh mereduksi mimpi-mimpi tersebut, tapi tidak percaya juga boleh. Tidak percaya maksudnya tidak ditumpukan kepada elit politik boleh, nggak apa-apa, itu kan pilihan, ya nggak. Selama dengan kesadaran. Selama dengan kesadaran begitu, selama dengan kesadaran, maka Gen Z dan milenial jika bersatu
tidak mungkin, tidak ada kata tidak mungkin bahwa perubahan itu akan hadir. I Ya, see. kalau kata kuncinya bersatu. I Ya, see. Benar-benar. bersatu. Bukan ditumpukan kepada partai politik, elit politik, lebih-lebih oligarki. Karena kita adalah anak bangsa. Ya, Kendati bukan anak penguasa. Ya, terima kasih Bang atas kedatangannya. Saya Oke. senang sekali bisa ngobrol sama Bang Alsa. Siap. Sampai ketemu di demonstrasi selanjutnya. Siap. Wah.